Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ataupun cerita tentang seputaran perkebunan kopi ya. Jadi sebagai petani kopi akan kita sedikit ceritakan ya teman, tentang kisahnya dari awal sampai fase kayak gini teman. Jadi kalau kita lihat ini kita sedang berada di perkebunan. Kalau kita ini lihat di depan saya ini adalah jenis kopi Robusta Kulon Tugusari ya teman. Nah, tentunya untuk sampai ke fase ini banyak proses yang telah kita lalui, susah senangnya, pahit getirnya tentunya akan kita sedikit share yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama bagi pemula ya teman. Mudah-mudahan kesuksesan dan keberhasilan selalu menyertai kita semua ya teman, amin. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih telah membantu berkembangnya channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe ya teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng ataupun notifikasinya agar selalu mengetahui update terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman, saya sedikit cerita ya. Jadi dulu ini adalah semak belukar ya teman, jadi kebun yang tidak terawat. Berhubung saya dulu juga bekerja sebagai buruh tentunya untuk bisa memaksimalkan lahan, ini kurang ya teman, jadi waktunya terbatas, jadinya kurang ya teman. Sehingga saya berpikir ya teman, itu sayang sekali kalau kebun itu dibiarkan tidak ada produktivitas yang berarti ataupun itu bisa menghasilkan sebagai omset tambahan tentunya. Untuk itu kami sekitar tahun berapa ya, 2015 itu saya berpikir untuk ini mulai memperhatikan perkebunan itu dengan saya awali dengan memotong tanaman-tanaman yang kurang produktif teman. Dulu ini banyak sekali tanaman, pokoknya ada mahoni dan lain sebagainya, tanaman yang kurang produktif. Nah, tentunya kita mulai dari nol, kita ganti jenis tanaman itu, dan saya berpikir pohon kopi yang akan kita tanam. Dan kebetulan untuk jenis pohon kopi itu memang cocok kita budidayakan di daerah kita ya teman. Jadi kalau kita lihat ini sudah hamparan pohon kopi semua ya teman. Ini kita lihat di sana juga. Jadi ini tinggal 1-2 pohon singon itu sebagai tanaman naungan ya teman. Jadi memang kita sisakan untuk menaungi tanaman kopi, dan kita gunakan sebagai ini tanaman pelindung ketika di musim ini kemarau ya teman. Nah, terlepas dari ini, untuk sampai menghasilkan atau menjadikan suatu kebun kopi menjadi ini untuk produktivitas kopinya itu bisa maksimal, tentunya banyak proses yang teman. Itu dulu kita dari awal, kita setelah melakukan ini pembukaan hutan bukan hutan ya teman, tapi lahan liar ya teman. Itu kita membuat ini untuk lubang tanamnya sambil kita mencari bibit. Kebetulan ini di daerah saya kan bibit cabutan banyak teman, jadi ini semua saya dapatkan dari bibit cabutan ya teman. Tapi hampir sama aja, bibit cabutan ataupun dari polybag. Yang penting proses perawatannya itu setelahnya itu bisa lebih dioptimalkan sehingga untuk pertumbuhannya lebih maksimal teman. Untuk perawatannya pun untuk pohon kopi itu sebetulnya tidak
terlalu sulit ya teman. Yang penting kita sebagai pemula itu harus banyak belajar dari teman-teman komunitas kopi ataupun teman tetangga yang sudah jadi kebunnya. Nah, kita bisa bertanya-tanya sehingga kita akan bisa mendapatkan ilmu terbaru ya teman. Misalkan ini mudah-mudahan share saya berbagi ilmu saya di konten-konten saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semua kita juga masih belajar ya teman. Itu untuk perawatannya pun itu terbilang cukup mudah ya teman. Itu untuk perawatan pokoknya itu setelah teman-teman melakukan penanaman tentunya yang paling dasar itu penyetikan ya teman. Hasil penyetikan, ketika teman-teman melakukan penyetikan itu diusahakan untuk mendapatkan entres untuk penyambungannya itu yang unggul ya teman. Jadi jenis varietas apa yang teman suka itu relatif, yang penting jenis varietas kopinya itu sesuai ataupun cocok dikembangkan di perkebunan teman-teman, sehingga nantinya untuk pembuahannya pun bisa maksimal, tidak ada banyak masalah ketika pohon kopi itu saatnya melakukan pembuahan ya teman. Nah, perawatan selanjutnya setelah penyetikan itu pemangkasan rutin ya teman. Pemangkasan rutin itu meliputi pembuangan tunas-tunas air, jadi kayak gini tunas air, tunas cacing ataupun tunas wilan, itu yang tunas yang tumbuh di dombulan-dombulan kopi itu harus dibuang. Itu pemangkasan rutin ya teman. Jadi penting sekali itu untuk mempercepat pertumbuhan atau perkembangan pohon kopi yang kita tanam. Terlebih untuk pohon kopi yang sudah berbuah kayak gini, itu penting sekali untuk memusatkan nutrisi yang kita berikan untuk bisa ke buah ya teman. Karena untuk pohon kopi itu yang maupun ini jenis kopinya apa yang teman-teman budidayakan, itu yang penting perawatannya maksimal, itu sama aja ya teman. Untuk harga itu juga relatif sama ya teman. Untuk jenis kopi klon apa saja, yang penting untuk itu perawatan maksimal, hasil kopinya maksimal. Tentunya juga untuk ini nanti setelah kita jual tentunya juga akan relatif hampir sama ya teman. Selanjutnya pemupukan ya teman. Jangan lupa teman-teman melakukan pemupukan setelah masanya pemupukan. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia itu diberikan 2 kali dalam setahun ya teman minimal. Itu di awal penghujan dan di akhir penghujan ya teman. Jadi untuk dosis menyesuaikan dengan keadaan pohon kopi teman-teman. Tapi yang paling penting untuk itu 2 kali teman. Jadi misalkan teman-teman untuk tambahan itu menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang, itu bisa diberikan minimal sekali dalam setahun ya teman. Itu bisa dibarengkan dengan pemberian pupuk kimia, yaitu di awal penghujan juga bisa ya teman. Untuk pupuk tambahan itu juga penting untuk pupuk kandang ataupun kompos ya teman, untuk menjaga kestabilan kesuburan tanah, untuk menjaga pH tanah, itu juga sangat berperan penting ya teman. Selanjutnya untuk pemberantasan hama dan penyakit itu juga harus diperhatikan, itu dengan melihat secara visual untuk percabangan ataupun perantingan dan juga pohonnya. Misalkan ada ini penggerek batang, ranting dan lain sebagainya. Terlebih untuk ketika fase pembuahan kayak gini, itu bisa dilihat juga secara visual pohon kopi yang terkena hama penggerek buah ya teman. Untuk itu dilakukan segala pemberantasan hama dan penyakit dengan melakukan penyemprotan ya, dengan bahan kimia yang bisa didapatkan di toko-toko pertanian teman. Pembersihan gulma dan rumput juga itu penting ya teman. Sedang di daerah perakaran kayak gini itu kita bersihkan, itu dalam rangka apa? Untuk mencegah terjadinya penyebaran hama dan penyakit. Selain itu juga untuk menjaga kesuburan teman-teman, untuk mengoptimalkan dalam kita pemupukan dan tentunya membantu untuk pertumbuhan pohon kopi. Jadi kurang lebihnya perawatannya kayak gituin teman. Jadi sebetulnya mudah, yang penting kita mau belajar, kita berinovasi. Kita dulu juga sampai sekarang juga belajar ya teman. Dulu berpikir ini daripada lahan itu kurang optimal untuk produktivitasnya, kita berpikir untuk menjadi
petani, mencontoh petani-petani muda, petani modern, petani milenial teman. Ternyata alhamdulillah hasilnya sekarang bisa dinikmati ya teman. Nah, kurang lebihnya kayak itu, berbagi pengalaman dan cerita tentang berkebun kopi sebagai petani kopi ya teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.